Nah, kalaupun menjanjikan, boleh dijelaskan menjanjikannya tuh gambarannya seperti apa, baik itu sebagai bos maupun sebagai pemain pro. Terima kasih. Sekarang kayak Mas Benny kan banyak logo tuh nempel. Benar? Kelihatannya seperti itu. Sekarang Mas Benny tolong bantu jawab. Kira-kira itu jagonya Mas Benny jualan Mas Benny? Atau memang kebetulan ada orang baik yang ngasih duit Mas Benny? Pertanyaan yang juga sering saya terima juga, untuk jadi pro itu gimana caranya sih? Nama saya Zulharman Dabusala, izinkan saya memandu sesi pengenalan profiling dari kedua organisasi. Akan dijelaskan sedikit oleh Bapak Wahyu Hendarman terkait profil PG Indonesia supaya teman-teman media lebih mengerti, lebih mengetahui apa yang ada di dalam organisasi. Untuk itu kami persilakan Pak Wahyu. Ini lebih untuk mewadahi para profesional Indonesia yang awalnya, tapi berubah menjadi perkumpulan golfer profesional Indonesia. Tapi singkatannya tetap sama, tetap PGPI. Organisasi di luar juga, khususnya di Amerika juga ada. Teman-teman semua agar informasinya tidak keliru ya. Jadi memang dua organisasi PGAtour dan PGA Indonesia ini bukan hanya berada di Indonesia saja, tapi memang ini sudah jauh-jauh sebelumnya, sebelum golf lahir di Indonesia mungkin, atau olahraga profesional golf Indonesia lahir, PGA dan PGAtour sudah ada di, katakanlah kiblat kita ke negara di Amerika Serikat ataupun di European Union, mereka sudah punya semuanya itu. Jadi memang masing-masing punya tugas dan kewajibannya, masing-masing punya anggota yang berbeda-beda. Ada yang menjadi kedua anggota di kedua organisasi, ada juga yang hanya memiliki satu keanggotaan. Menurut Mas Uke dan Pak Agus, masih menjanjikan nggak? Atau wah menjanjikan banget setelah pandemi ini, profesi ini? Maksud saya apa? Ya, supaya kalau memang menjanjikan, kita kenapa tidak promosikan ke anak-anak muda di Indonesia gitu. Nah, kalaupun menjanjikan, boleh dijelaskan menjanjikannya tuh gambarannya seperti apa, baik itu sebagai bos maupun sebagai pemain pro. Terima kasih. Kalau kita bicara profesi golf Indonesia ini memang niche market, tapi kalau ditanya menjanjikan, insya Allah menjanjikan. Dan terutama pada saat pasca pandemi ini di Jawa sendiri menjanjikan, terutama kalau kita bicara di daerah Jabodetabek. Ya sedikit gambaran aja, bocoran waktu pertengahan masa-masa pandemi kemarin itu, alhamdulillah banyak sekali teman-teman saya yang tiba-tiba beli mobil sama beli rumah. Kira-kira seperti itu gambarannya. Saya nggak bisa nyebutin angkanya, tapi memang itu kenyataan yang ada. Itu kalau dari sisi teaching ya. Sementara kalau bicara dari touring profesional sendiri, kalau secara nilai hadiah memang saya rasa mungkin dari tahun ke tahun meningkat. Tinggal memang bagaimana teman-teman yang memang ya, kita ambil contoh, ada di sini satu yang hadir touring profesional kita. Kalau melihat ditanya tadi, menjawab yang tadi, tuh tanya sendiri tuh, rumah 2 ada, apalagi Ben? Mantap Mas Ben, selamat datang. Coba tolong. Marketnya tetap ada dan cukup besar, dan kuenya juga tetap kita bisa bagi-bagi antara sesama pro baik di satu tempat maupun apalagi kalau kita bicara di keseluruhan tempat. Saya kira seperti itu. Dari experience level Mas Benny sebagai tour player, kemudian kita punya rekan kita dari PGA Indonesia, mungkin teman-teman media yang belum mengenal, ini adalah Ditya Eduardo, member PGA Indonesia, dia certified club fitter juga. Jadi maksud saya ini adalah salah satu anggota kita yang memang mungkin nggak banyak kelihatan di turnamen, tapi dia istilahnya di dalam dapurnya. Silakan Pak Edo. Terima kasih, selamat pagi teman-teman sekalian. Saya Aditya Eduardo, biasa dipanggil Edo. Saya home base-nya di Gading-Raya, jadi Serpong. Saya sebenarnya ambil golf ini memang tujuannya sebagai profesi, bukan.
Karena waktu SMA ditanya sama ayah saya mau kerja apa, mau punya pekerja di bidang mana. Saya bilang saya nggak mau di kantor, saya maunya di olahraga. Terus saya memang cukup mendukung ke olahraga. Kalau ngomong jujur, saya cintanya mungkin bola basket. Tapi saya sudah main golf saat itu. Jadi ya saya bilang industri golf ini di Indonesia akan maju. Kami kuliahin kamu untuk belajar golf gimana. Jadi saya bilang saya terima itu. Dan memang tidak mudah sebenarnya dari awal. Tapi kalau kita punya determinasi ya dan punya keinginan gitu dan punya kecintaan terhadap olahraga ini, akhirnya jalan itu pasti terbuka dimanapun juga. Pertanyaan yang juga sering saya terima juga, untuk jadi pro itu gimana caranya sih? Sebetulnya sih in prinsip ya nggak susah kok, cukup declare pro aja udah jadi pro. Tapi untuk bisa menjadi resmi dan terdaftar dan diakui sebagai profesional secara resmi itu memang ada langkah-langkah yang perlu dilakukan dari seorang amatir menjadi seorang profesional. Yang pertama yang mesti dilakukan itu adalah mengikuti yang disebut PAT atau Playing Ability Test, di mana ini tes kemampuan bermain yang dilakukan 36 hole dalam satu hari jalan kaki dengan target skor tertentu yang ditentukan oleh komite, dalam hal ini ya dari PGA Indonesia. Biasanya range-nya itu antara plus 12 sampai plus 15 dari gross, rata-rata segitu. Dan sebetulnya ini juga nggak sulit ya, kadang dari putih, kadang dari biru. Tapi memang kendala utamanya adalah itu tadi, harus jalan kaki, nggak boleh pakai bagi, dan harus selesai dalam satu hari. Nah, kenapa kita melakukan itu? Karena ini sebagai tes awal untuk kita bisa mengetahui kemampuan bermainnya si pemain. Karena biar bagaimanapun pada saat dia menjadi pro, dia harus bisa menunjukkan cara memukul yang benar. Tidak harus sempurna, tapi paling tidak dia bisa menunjukkan secara benar seperti apa pukulannya. Ya bayangkan kalau kita belajar sama orang yang begitu dia nyontoin, dia maunya nyontoin pukul apa, anaknya meleset misalnya. Lama-lama kan rasa percaya si murid hilang. Ini yang jadi salah satu faktor kenapa kita melakukan tes PAT. Tapi kalau dia misalnya lulus setelah PAT itu, dia tidak langsung menjadi pro. Dia masih punya waktu 2 tahun untuk dia bisa menentukan mau jadi pro atau enggak. Seandainya dia berkeinginan untuk menjadi pro, maka setelah dia lulus PAT itu, dia berhak mengikuti program seminar atau sertifikasi yang dilakukan oleh PGA Indonesia bila mana dia mau menjadi seorang teaching profesional atau managing profesional. Dan kalau misalnya dia berminat untuk menjadi touring profesional, itu di PGA Tour Indonesia itu di setiap akhir tahun atau awal tahun berjalan itu ada yang namanya Q-School. Q-School itu adalah qualifying school, disebutnya school tapi sebetulnya itu sebuah turnamen mini yang biasanya dimainkan 2 hari. Dan kalau dulu zaman saya pakai target skor dan ranking. Jadi kalau sekarang mungkin pakai top 20 dari Q-School itu yang berhak untuk bermain di tour di satu musim itu. Dan ini berlaku buat semua pro ya, maksudnya even yang pemain-pemain yang sudah bermain di tour tapi nggak masuk ke ranking tertentu yang ditentukan, otomatis dia harus mengulang melalui Q-School. Nah, kembali ke PGA Indonesia, kalau dia sudah lulus tadi mengikuti program sertifikasi, kemudian lulus mengikuti tes tulisnya, baru dia berhak untuk menjadi anggota PGA Indonesia dan mulai mengajar dengan status ya di level 1. Karena ke depan itu memang insya Allah kita akan membuat leveling level per level setiap coaching pro, di mana ini ya sertifikasi, di mana tujuannya untuk semakin tinggi level yang dimiliki, notabene ya semakin tinggi juga ilmu yang mereka punya. Dan ini kaitannya juga nanti dengan pendapatan mereka. Semakin tinggi levelnya, mereka berhak untuk
menentukan tarif yang lebih tinggi, kira-kira seperti itu. Jadi ini kembali lagi tujuannya untuk si pro-nya sendiri untuk bisa menempatkan harga mereka, harga jual mereka, tapi di sisi lain juga mereka bisa memberikan servis atau pelatihan yang semakin detail, semakin tinggi dan semakin baik lagi untuk bisa diajarkan kepada murid-murid mereka. Jadi untuk mereka tadi urutannya adalah pertama PAT dulu, lulus PAT, sertifikasi, sertifikasi lulus, baru dia berhak menjadi teaching pro. Saya kira demikian. Dan bisa dibilang PJ Indonesia ini seperti LSP, lembaga sertifikasi profesi. Profesinya adalah coach gitu. Nah, cara untuk melindungi supaya ya kita dianggap, artinya kita mempunyai legalisasi. Menurut saya kenapa tidak dibuat SKKN standar kompetensi kerja nasional yang didaftarkan ke Depnaker gitu ya, atau Departemen Tenaga Kerjaan. Proses. Ya, itu. Jadi kalau misalnya dengan itu ya kalau yang asing-asing memiliki seperti itu, ya otomatis secara legal bisa ditolak atau bisa mendapat teguran atau dicabut izin itu oleh negara. Saya rasa itu harus segera dilakukan karena di semua bidang juga sudah berlaku. Karena masuk ke sebetulnya prihatin melihat begitu banyak, bukan menolak pelatih asing, tidak, kita welcome, tapi artinya betul kata Mas Sarmen ya harus hormat dan harus ikut aturan di Indonesia. Karena maaf ya, orang-orang di Indonesia kadang-kadang melihat, wow, pemain asing itu lebih keren dari pelatih Indonesia. Padahal faktanya tidak begitu ya, Mas Yuni ya. Itu aja tergantung dari saya. Terima kasih. Ya mungkin sering kejadian seperti itu. Jadi mereka ngelihat karena oh ini orang asing nih pasti lebih pintar. Kata siapa? Kenyataannya ya soal itu ini kejadian di tempat saya ngajar itu banyak yang beralih dari akademi yang isinya bule semua, akhirnya ujung-ujungnya belajarnya sama pro lokal juga. Ya entah karena bahasa, entah karena skill, saya nggak tahu. Tapi yang jelas itu fakta yang ada. Bahwa yang sebaiknya ada di fasilitasnya mereka adalah tenaga-tenaga pengajar profesional yang terakreditasi dan valid istilahnya. Dalam hal ini kalau dia lokal, dia beranggotakan ke PGA Indonesia maupun sudah bersertifikasi. Kalau memang mereka memiliki tenaga asing pun kita nggak bisa intervensi. Artinya itu adalah kebijakan atau pilihan yang mereka sampaikan. Hanya kembali yang saya mau tegaskan bahwa teman-teman kita yang lokal juga nggak kalah kok sama mereka. Tinggal ditambah fitur-fitur seperti training dan launch monitor yang seperti yang top of the line academy yang ada sekarang. Tenaga kita bisa semua. Itu nggak perlu gelar PhD untuk mendapatkan itu. Semua bisa dilakukan, apalagi mereka golfer. Tapi kembali bahwa itu adalah pilihan pemilik fasilitas, baik driving range ataupun indoor studio ataupun lapangan yang tidak bisa kita intervensi karena itu adalah wilayahnya mereka. Tapi kita bisa audiensi ke mereka bahwa kita juga memiliki program untuk menstandarisasi teman-teman lokal, mohon dukungannya juga. Karena biar bagaimanapun ya namanya anak bangsa ya kalau bisa dikedepankan. Kita bisa latih mereka, kita bisa persiapkan untuk program yang ada di sini maupun kita persiapkan program dia pergi studi keluar. Either way nggak apa-apa. Tapi kembali ke pemiliknya sendiri apakah dia mau mendukung teman-teman lokal profesional ini. Kalau memang mereka masih berpikiran bule coach lebih sip, ya udah gitu kan. Gimana kita ngomong, kan kita nggak bisa intervensi itu. Ya, tapi kalau kita suruh beradu sama bule coach, ya kita nggak ada mundurnya juga, sama juga. Jadi kita bukan mau berdebat di sini, itu adalah pilihan market kan. Marketnya mau ngambil Butch Harmon untuk di akademinya ya silahkan aja gitu. Cuma Butch Harmon kalau dia sebagai profesional dia harus tahu di mana biji bodinya. Saya kira semua akan ke situ kalau memang si profesionalnya sendiri yang memiliki jiwa profesional ya, etika profesional yang benar. Tapi kalau dia juga oportunis ya mohon maaf saya juga nggak bisa intervensi lebih jauh, itu kembalikan ke market aja. Jadi kita nggak mau untuk mencoba menghalang-halangi apa yang udah ada di fasilitas-fasilitas itu, tapi kita mau coba, ayo ada kok lokal profesional yang juga nggak kalah.
Kira-kira gitu. Ya Mbak Temi. Dari tadi kita banyak membahas soal bagaimana caranya supaya local pro kita lebih laris daripada orang bule. Kalau menurut saya, keadaan sekarang ini kita nggak boleh resah lagi karena emang anak-anak ini udah banjir job sebetulnya. Bahkan bule-bule itu sekarang nyari salah gimana caranya supaya orang Indonesia tetap mikir bahwa mereka lebih bagus daripada coach kita. Nah menurut saya ada beberapa pihak lah yang bisa sebegitu larisnya karena mereka menggunakan kekuatan social media contohnya. Mungkin kalau mau ada pemerataan, kita ngomong sertifikasi, oke sertifikasi. Tapi ini masalah sales, ini masalah jualan. Bagaimana kita bisa menjual diri kita? Mudah-mudahan PJ Indonesia juga bisa memberikan wadah untuk teman-teman yang mungkin belum melek sosmed, untuk setidaknya sih tahu bahwa ini anak-anak yang laris nih gara-gara sosmed loh. Jadi kalau mereka alasannya masih gaptek, ya udah sorry lu bakal ketinggalan gitu. Nah yang mau saya tanyain sebetulnya adalah ini. Sebagian besar dari teaching pro yang laris ini adalah teman-teman saya yang dulu aktif di tour, Pak. Saya melihat apakah ini sesuatu yang in between? Apakah saya harus bersenang hati karena dia sekarang bisa dapat banyak rezeki dari teaching? Tapi di sisi lain, ini pertanyaan. Apakah ini bisa in between? Kayak tadi Pak Agus bilang ada PGA of America, ada PGA Tour. Yang saya tidak pernah melihat Justin Thomas ada di driving range untuk memberikan coaching. Begitupun saya tidak pernah melihat Butch Harmon ada di event PGA Tour. Yang saya ketahui bahwa untuk bisa menjadi baik sebagai atlet, sebagai pemain tour, tidak bisa in between. Begitupun ketika melatih, karena banyak teman saya bilang gila sekarang gue kalau main, gue ingat sama kesalahan murid gue jadi ke bawah. Ya, oke. Nah mengenai hal tersebut pasti rezeki orang kita nggak bisa tutupin. Tapi karena tadi Pak Agus bilang satu kita concern masalah prestasi. Prestasi juga disebut di awal, tapi entah kenapa prestasi porsinya sedikit sekali. Dari tadi kita malah mikirin gimana caranya supaya pro kita laris, udah nggak bisa mikirin lagi. Nah, ketika nanti PGA Tour of Indonesia sudah banyak membuat event-event lagi, edit juga udah semakin banyak, Indonesia Master, Indonesia Open. Kira-kira bapak-bapak sekalian, solusinya gimana supaya apakah kita bisa cari sama-sama? Atau seperti apa supaya prestasi jalan, tapi teman-teman juga bisa dapat hidup yang lebih menyenangkan. Tentunya dia dalam masa-masa tidak ada turnamen pasti dia butuh yang namanya pemasukan. Dan mereka kalau diminta karena dia mungkin permainannya bagus, saya pikir itu mungkin normal saja ya. Tetapi yang saya ingin katakan adalah bahwa kita ingin semuanya itu menjadi istilahnya legal. Semuanya menjadi legal. Pemain yang punya experience level 3 kali lipat di atasnya dengan yang boleh dibilang di bawah sini. Jadi memang root cause problem kita adalah minimnya kegiatan turnamen lokal. Problem utamanya adalah belum terjadinya sponsorship. Saya Diana dari Transvision. Saya ingin menanyakan mengenai kan tadi disampaikan bahwa PGA ini salah satunya adalah untuk mewadahi profesional Indonesia sebagai komunikasi. Yang ingin saya tanyakan adalah apakah semua profesional Indonesia itu otomatis masuk dalam PGA Indonesia atau ada kriteria tertentu yang hanya dilakukan pendekatan oleh PGA Indonesia. Kemudian pertanyaan selanjutnya adalah mengenai salah satu fungsi dari PGA Indonesia ini adalah menyelenggarakan turnamen. Di tahun 2022 ini ada berapa turnamen yang sudah diselenggarakan dan apa saja evaluasinya. Kemudian program ketiga di tahun 2023 nanti ada berapa target turnamen yang akan diselenggarakan. Terima kasih. Dengan apakah otomatis jadi anggota memang secara prinsip begitu mereka melalui program-program tadi PAT, sertifikasi dan seterusnya itu secara otomatis akan menjadi anggota PGA Indonesia, terutama untuk yang pro Indonesia. Tapi memang
kalau kita bicara ini secara keseluruhan sebetulnya kita tidak menutup diri untuk yang asing juga. Jadi pada prinsipnya siapapun yang mengikuti program tersebut otomatis akan menjadi anggota PGI Indonesia. Nah terkait dengan tadi mungkin kalau turnamen kaitannya mungkin mirip-mirip dengan pertanyaan tadi Alif ya, bahwasannya kalau pengalaman saya dulu waktu masih jadi tour player, memang kendala utama kami para touring pro itu adalah masalah sponsor. Kenapa sponsor itu susah? Saya nggak tahu kalau sekarang udah berubah ya, tapi kalau zaman saya dulu kendala utama itu pertanyaannya, lu udah juara apa? Pertanyaan itu, padahal kita baru masuk jadi pro. Ya justru yang kita perlu modal itu kan untuk latihan supaya menjadi juara. Jadi ini ibaratnya kayak ayam sama telur. Kebanyakan dari pihak-pihak yang memiliki dana tersebut, mereka maunya instan. Mereka mau chip in ke kita, tapi feedbacknya langsung besoknya kita juara. Jadi sementara di sisi lain kalau kita ambil contoh kayak misalnya di negara tetangga, itu dari pro yang paling muda sampai pro yang paling tua, itu di bajunya semua ada logo yang sama. Dan beberapa ada ekstra logo yang lain. Itu bukan logo baju bagi-bagian loh, bukan baju goodie bag. Itu memang logo itu yang dipasang di baju itu semua ada harganya, semua ada angkanya, dan ini yang di sini belum dilakukan. Silakan Mas Ben, sharing. Silakan di share. Kalau saya sharing gini kan, tanya dulu dong apa biar enak. Spesifik. Sekarang kayak Mas Ben ini kan banyak logo tuh nempel. Benar, benar seperti itu. Sekarang Mas Benny tolong bantu jawab. Kira-kira itu jagonya Mas Benny jualan Mas Benny? Atau memang kebetulan ada orang baik yang ngasih duit Mas Benny? Sebetulnya sih gimana packagingnya, satu itu. Gimana packagingnya. Jadi saya flashback dulu berapa tahun yang lalu pertama kali saya profesional gitu ya. Dapetin sponsor susah banget. Dan ada pun juga yang mau gitu kan. Dari salah satu jalur pemerintah saya nggak seperti itu, cuman banyak calon. Jadi itu yang waktu itu dapat waktu ada salah satu tawaran sponsor dan lain sebagainya. Dulu ada 3, saya, almarhum Andi, sama Roy. Jadi ada 3 program itu yang mau dijalankan dan lain sebagainya. Gitu. Nah itu nggak jadi karena ada salah satu faktor. Dan juga ada orang yang bermain di dalamnya. Itu aspek saya dulu. Dari situ saya udah nggak percaya dengan sponsor yang di agen gitu sih, ya kan? Jadi ini kayaknya kok ada udang di balik bakal gitu ya. Jadi nggak fair lah kita buat profesional gitu. Terus lama kelamaan saya bangunlah yang namanya BK Manajemen. BK Manajemen itu sendiri awalnya ngurusin saya. Lama kelamaan awal saya touring. Dari di situ ada golf ini nggak cuma golf, ada segi bisnisnya juga. Dari industrinya banyak, dikembangkannya banyak. Dari kita teaching, dari kita coba bikin kayak aparel dan lain sebagainya itu bisa dikembangkan di situ. Dan saya kemasnya gimana caranya kita dapat sponsor adalah satu pasti prestasi. Karena sponsor pasti akan melihat seberapa banyak kita akan diliput media. Satu itu ya. Terus yang kedua adalah seberapa banyak juga kita memberikan value ke sponsor. Contoh yang tadi Mas Arkan bilang tadi ada yang baju, terus ada konferensi pers. Nah terus sekarang merambah lagi ke media. Jadi kan ada YouTube dan lain sebagainya. Kita bisa kemas di situ sebetulnya untuk mendapatkan sponsor itu. Nah, makanya alhamdulillah juga sampai per tahun ini sponsor udah ada yang bertahan sampai 15 tahun. Ada juga yang udah jalan, alhamdulillah udah berjalan sampai sekarang ada 5 tahun, 7 tahun itu juga karena eksistensi kita di prestasi. Dan juga menjawab pertanyaan Mas Alif juga, apakah bisa profesional touring fokus ke prestasinya dan ngajar gitu. Dan itu saya buktikan di tahun 2013. Semasa kita bisa manage waktunya dengan betul. Dalam artian contoh, saya bisa ngajar satu hari itu 4-5 jam. Sisanya saya yang latihan. Jadi boleh dilihat kurun waktu, bisa dicek di admin juga, kurun waktu 10 tahun sampai bahkan saya tahun 2010 sampai sekarang
berarti 12 tahun ranking saya nggak pernah lepas dari 5 besar untuk ranking Manu nggak pernah lewat dari 5 besar ya? Betul, boleh dicek di Mas Yudi. Sekarang nomor berapa? Terakhir 3 tempat 4 terakhir 4 karena Kevin waktu Soto. Master ya? Iya, jadi seperti itu Mas. Jadi bisa sih sebetulnya kita untuk packagingnya supaya lebih menarik menjual ke sponsor itu bisa. Dan cuman saya setuju juga sama teman-teman Mas Ali tadi bilang bahwa kita profesional juga harus bisa upgrade sosial media dan lain sebagainya. Dulu saya anti sosial media, dulu saja. Terus terang aja Pak, saya 2010 sampai 2015 itu saya anti sosial media. Gitu. Dan bahkan saya statement bahwa gue nggak akan punya YouTube, gue nggak akan punya Instagram yang akan expose gue. Itu pemikiran dulu ya. Sekarang saya mikir itu salah juga. Ini adalah ajang untuk promosi diri saya sendiri. Orang mana tahu kalau kita nggak expose diri kita sendiri, nunggu dari media golf, juga event dan lain sebagainya kan momennya kan sebulan 2 kali, sebulan sekali turnamen gitu. Jadi kalau kita punya media sosial sendiri, kita kan bisa expose untuk diri kita. Siapa sih kita pernah juara apa sih, kita punya golf clinic seperti apa sih kan gitu. Kita juga udah bisa cetak atlet seperti apa sih. Mas Ben, kalau ke pertanyaan Bu Siska yang pertama, ini kan kita salah satunya kita mau publikasi profesi golf. Ya. Buat Mas Ben sendiri sebenarnya masih menjanjikan dan masa depan sangat menjanjikan sekali kalau kita teman-teman profesional ini selalu mengikuti perkembangan zaman juga. Sekarang kan eranya era digital, jadi itu tadi yang saya bilang adalah ya kita ikutin perkembangannya sekarang, jangan mau cuma manual, terus dia nggak mau expose dirinya dia sendiri, nggak mau upgrade mengenai sertifikasi kan gitu ya. Jadi itu golf sangat menjanjikan sekali buat kedepannya nanti. Bahkan nanti planning saya untuk anak saya yang keempat akan saya jadikan profesional di Indonesia. Ready? Terima kasih Siska menjawab. Sampai sekarang kita bisa lihat Mas Benny punya BK manajemen dan event-eventnya dan juga YouTube-nya dan media sosial yang cukup eksis ya Mas ya sekarang. Nah, bisa di-sharing ya Mas mungkin ke teman-teman ke profesional lain, konten-konten apa sih yang sebenarnya yang bisa dimainkan gitu oleh para pemain-pemain golf profesional untuk menarik sponsor. Dan kita bisa tahu juga di sini ada Mas Ali Jiwandana juga yang notabene sebagai influencer yang melihat di golf. Itu juga banyak sharing konten-konten golf. Nah, kalau dari Mas Benny sendiri apa sih konten-konten yang bisa kena gitu ke sponsor supaya bisa dilirik gitu. Terima kasih. Oke, kalau menurut saya sekarang sih gimana caranya kita bisa dilirik oleh sponsor? Satu, pasti harus sering aktif di media sosial dulu, pasti. Entah itu, jadi gini, sharing pengalaman, saya dulu bingung men-share kata-kata itu bingung banget. Contohnya mau expose, saya mau main turnamen di event A gitu ya, itu mikirnya tuh bisa sampai sejam. Iya, jadi mikirnya tuh bingung. Jadi saya sarankan buat teman-teman profesional yang touring khususnya yang mau expose dirinya dia sendiri gitu, jangan takut dijudge orang, bahasa lu kampungan apa segala macam. Share aja, share apa event yang diikutin, share dulu. Setelah itu result. Saya perhatikan adalah teman-teman profesional ini adalah nggak mempunyai kepercayaan diri pada saat dia bermain jelek untuk mengekspos itu tadi. Jadi dia, kalau saya bilang mau skor lu berapa aja expose, karena orang adalah nggak akan melihat skornya. Akan melihat konsistensinya, akan melihat yang kedua adalah oh ini orang fair atau enggak sih. Itu kelihatan dari kalau penilaian saya. Kalau saya sih mau main berapa aja saya expose, nggak ada masalah gitu. Karena main golf ini kan sebelum kita selesai di hari keempat atau hari ketiga yang kita sepakati untuk event itu ya masih belum kelar belum selesai di event, kita masih bisa perbaikin gitu. Jadi itu yang kedua. Terus yang ketiga adalah share mengenai teknis-teknis golf. Terus habis itu prestasi apa yang punya, ya udah share aja.
entah di story, entah di apa gitu ya. Dan saya juga banyak belajar sama Mas Alif, terus terang aja sebelum saya aktif sekarang tuh diskusi sama Alif, sama Dedis gitu ya, sama Ajis sering banget gitu. Jadi yang bikin saya berani adalah kita kalau misalnya berani seperti itu, semua profesional kita saling support kok. Kalau semua ada event, kita Mas Alif ada event, terus mau event kita profesional mau kita saling support. Jadi kalau kita juga punya event gitu ya, kita juga saling isi aja gitu. Jadi nggak usah ngomong price kalau sama sesama teman gitu, karena kita melihatnya adalah industri golfnya sendiri. Kalau industrinya itu udah kebentuk dan lain sebagainya, sponsor pasti akan dapat. Itu sih Mas Iwan dari saya. Lebih. Saya pendapatan sebulan 50 dapat lah, 50 juta. Rata-rata 50 ya, 30 bersih. Itu udah potong-potong. Sabtu Minggu itu full book gitu. Mungkin ada 40 lah. Seperti kita ketahui bahwa turnamen profesional itu juga bisa berjenis-jenis, ada regular, ada senior, ada gabungan dan sebagainya. Oleh karena itu ke depan ini kita ingin mengusahakan agar supaya regular juga bisa berjalan, kemudian senior juga bisa berjalan. Jika nanti teman-teman semua ada yang bertanya tentang turnamen, tolong dibantu untuk menyampaikan ke kami agar bisa kita tindak lanjuti. Yang lebih penting adalah bahwa ke depan ini gambarannya sudah mulai agak cerah dikit, sehingga kita mudah-mudahan dalam proses kita negosiasi bisa menghasilkan turnamen yang lebih banyak lagi. Saya kira tambahan saya itu, silahkan. Kami mohon maaf, untuk itu kita akan tutup dengan doa yang akan dipimpin Bapak Dani Ahdiat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya Allah, ya Rahman, atas rahmat dan izinmu kami telah menyelenggarakan acara media gathering puji dan syukur kehadiratmu atas limpahan rahmat.